Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Baik-baik ya? Ya, semoga kita semua berada di dalam Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi dan melindungi kehidupan kami semua. Pada saat ini, ya Tuhan, kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, supaya kami bisa memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Hari ini Ibu senang sekali karena Ibu bisa bertemu dengan adik-adik sekolah kasih Yobe walaupun lewat Zoom. Kiranya Tuhan terus memberkati kami semua dan juga firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi adik-adik semua. Oke, hari ini Ibu akan membawa firman Tuhan dengan tema menjadi blessing. Coba ikutin Ibu ya, menjadi blessing. Adik-adik tahu blessing itu apa artinya? Blessing itu berkat. Kita harus menjadi berkat terhadap orang lain. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita coba buka Alkitab Kejadian pasal 22 ayat 18. Adik-adik sudah ambil Alkitab kan? Oke. Sekarang kita coba membuka Alkitab Kejadian pasal 22 ayat 18. Ibu akan membacakannya ya. Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Sekali lagi, kita baca Kejadian pasal 22 ayat 18. Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kejadian 22 ayat 18. Adik-adik pernah dengar tokoh yang besar yang muncul di dalam Kejadian? Siapa ya orang itu? Ya, orang itu memang Bapak Abraham. Ayat tadi kita bacakan menunjukkan bahwa Tuhan telah memanggil Bapak Abraham untuk menjadikan berkat terhadap semua bangsa. Tuhan telah memanggil Bapak Abraham untuk menjadi berkat pada bangsa yang lain. Dari Kejadian pasal 12 ayat 1 mengatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau, Bapak Abrahamnya, menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ketika Tuhan memanggil Bapak Abraham, harus pergi kemana? Ya, Tuhan akan menunjukkan jalannya. Bapak Abraham tetap menaati firman Tuhan. Walaupun Bapak Abraham harus meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki, bahkan saudaranya juga, namun Bapak Abraham tetap mengikuti jalan Tuhan. Sehingga Bapak Abraham menjadi berkat terhadap bangsa-bangsa lain. Itu luar biasa. Tapi Ibu mau bertanya, adik-adik tahu nggak ya? Ada orang-orang yang telah menjadi berkat untuk bangsa Indonesia. Mungkin adik-adik sudah belajar ya.
tentang orang-orang tersebut selama beberapa hari. Pasti ada yang tahu kan? Nah, ini mereka. Orang-orang yang telah menjadi berkat kepada bangsa Indonesia. Mereka sudah membawa Injil Yesus kepada bangsa Indonesia. Orang-orang tersebut biasanya disebut sebagai apa ya? Penginjil atau bisa disebut sebagai misionari. Di sini ada dua bapak ya. Mereka datang dari jauh. Datang dari mana? Dari negara yang lain. Untuk membawa Injil Yesus kepada siapa? Orang Indonesia. Jadi zaman dulu ya, di Indonesia tidak ada gereja. Di Indonesia tidak ada orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus. Tidak ada. Tapi Tuhan telah memanggil mereka, penginjil-penginjil, misionari-misionari ke Indonesia untuk memberitakan Injil kepada orang Indonesia. Ya, mereka telah menjadi berkat untuk orang Indonesia. Kita coba bayangkan, jika tidak ada mereka, mungkin sampai sekarang kita tidak bisa percaya Tuhan Yesus. Kita tidak bisa diselamatkan. Sayang sekali ya. Tapi Tuhan telah memanggil mereka. Ada yang tahu nggak? Nama bapak-bapak siapa ya? Tuhan telah memanggil mereka untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita coba menonton sebuah video yang singkat. Video itu tentang pengakuan salah satu misionari, Bapak Numensen, yang berasal dari Jerman. Dia telah masuk ke Indonesia bagaimana Pulau Sumatera. Dengan video ini kita bisa menyaksikannya pengakuan Bapak. Namanya siapa ya? Bapak Numensen. Mari kita menyaksikannya ya. November 1863, seorang pemuda dari Jerman datang ke tanah ini. Langkah kakinya terhenti tatkala melihat keindahan alam yang terhampar di hadapannya. Akankah kerajaan Allah juga hadir di tempat ini? Di saat rasa senang dan takut bergejolak dalam hatinya, Tuhan menjawabnya dengan sebuah penglihatan. Orang-orang akan berbondong-bondong datang ke gereja dan bunyi lonceng gereja akan terdengar dari berbagai tempat di Rura Selindung ini. Ia pun membalasnya, "Ya Tuhan, hidup atau mati biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa Batak ini untuk menyebarkan firman dan kerajaan-Mu." Dari sinilah panggilan Tuhan atas Ludwig Iquer Numensen dimulai. Oke, adik-adik sudah menyaksikannya video ini? Pengakuan Bapak Numensen itu luar biasa. Walaupun dia mengalami banyak kesulitan, penderitaan juga dia alami, namun dia tetap ingin menjadi berkat untuk orang Indonesia. Dia tetap ingin mengorbankan dirinya untuk orang Indonesia. Itu hal yang luar biasa. Keajaiban Tuhan. Nah, dulu Bapak Abraham menjadi berkat. Dan juga penginjil-penginjil, misionari-misionari dari luar negeri, mereka juga menjadi berkat untuk bangsa Indonesia. Nah, zaman sekarang, saat ini, siapa yang harus menjadi berkat? Siapa ya? Nah, saat ini, sekarang ini giliran kita. It's our turn. It's my turn. Kita harus menjadi berkat. Untuk siapa?
untuk orang lain. Tuhan telah memanggil Papa Abraham. Tuhan telah memanggil misionari-misionari. Nah, Tuhan sedang memanggil kita semua, adik-adik dan ibu. Kita harus menjadi berkat terhadap orang lain. Tapi ada yang bertanya kepada ibu, "Ibu, saya masih anak kecil. Saya tidak memiliki apa-apa. Saya tidak bisa menggunakan bahasa Inggris. Saya tidak punya pengetahuan yang hebat. Saya tidak bisa keluar luar negeri." Tapi kita tidak usah khawatir. Sekarang ibu mau memberitahukan cara-cara yang sederhana untuk menjadi berkat terhadap orang lain. Ya, kita coba dengarkan ya. Bagaimana caranya? Walaupun kita tidak punya apa-apa, kita ini masih anak kecil, tapi kita tidak usah khawatir ya. Bagaimana caranya ya untuk menjadi berkat pada orang lain? Ibu akan memberitahukannya. Ibu akan memberitahukan 2 hal. Cara yang sederhana ya. Oke, sekarang kita coba lihat. Nah, cara yang pertama. Cara yang pertama apa ya? Coba ikuti ibu. Ini cara yang sederhana. Berdoa untuk orang lain. Ayo, sekali lagi. Berdoa untuk orang lain. Nah, ini cara yang sederhana. Ya, mungkin kita sudah melakukannya ya. Itu gampang sekali. Tapi butuh apa ya? Tapi membutuhkan kesetiaan dan ketekunan. Kita harus berdoa untuk orang lain. Tapi secara terus-menerus. Berdoanya untuk orang lain siapa? Sekarang kita berdoanya bukan untuk diri kita sendiri ya. Memang sebenarnya kita harus berdoa juga untuk diri kita sendiri. Tapi untuk menjadi blessing terhadap orang lain, kita harus berdoanya untuk orang lain. Ibu mau kasih tahu orang lain itu siapa saja. Yang pertama, keluarga kita. Yang kedua, kita berdoa untuk teman-teman kita. Teman-teman di sekolah kita, teman-teman mungkin di satu kampung, teman-teman di gereja kita. Ya, kita harus berdoa ya untuk mereka. Nah, lalu kita harus berdoa untuk sekolah kita, gereja kita. Nah, yang keempat, kita harus berdoanya untuk masyarakat kita, tetangga-tetangga kita ya. Nah, lalu kita harus berdoa kota Kupang. Sekarang adik-adik semuanya tinggal di Kupang kan? Ya, kita berdoa untuk kota Kupang. Pemimpinnya, ketua desanya siapa? Ya, kita harus berdoa. Dan juga kita harus berdoa untuk bangsa Indonesia. Adik-adik sudah tahu kan? Di antara bangsa Indonesia masih ada banyak orang yang belum Tuhan Yesus. Untuk itu kita harus berdoa. Kita harus berdoa gereja-gereja yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu kita berdoa untuk apa? Seluruh dunia. Wah, ada macam-macamnya ya. Kita harus berdoa untuk keluarga, teman-teman, sekolah, gereja, masyarakat, kota, bangsa Indonesia, dan seluruh dunia. Apakah adik-adik bisa kan? Mulai hari ini, sebelum tidur, bisa nggak ya ambil waktu 5 menit atau 10 menit? Kita berdoa untuk orang-orang yang tadi Ibu jelaskan. Nah, sekarang coba tunjukin jari ini. Sekarang kita berjanji. Bukan berjanjinya untuk Ibu ya, berjanji kepada Tuhan. Coba ikutin Ibu. Tuhan, saya mau berdoa untuk orang lain. Tuhan, saya berjanji kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk orang lain sebelum tidur. Oke, kita sudah berjanji ya.
sudah berjanji kepada Tuhan. Terima kasih. Ini cara yang paling sederhana, tapi kalau kita terus-menerus setiap hari berdoa untuk orang lain, kita ini sudah menjadi berkat untuk orang lain. Oke, nah sekarang Ibu mau kasih tahu cara keduanya seperti apa ya? Coba lihat. Cara yang kedua. Coba ikutin Ibu. Sadarilah tujuan hidup. Sekali lagi, sadarilah tujuan hidup. Ibu mau bertanya kepada adik-adik. Mengapa adik-adik belajar sungguh-sungguh? Kenapa anak-anak harus belajar sungguh-sungguh? Kebanyakan orang menjawabnya seperti demikian. Saya mau jadi sukses. Saya mau berbahagia untuk masa depan saya. Saya mau menjadi orang kaya sehingga saya bisa mendapatkan banyak. Saya bisa beli rumah yang mewah. Saya bisa senang-senang. Saya bisa membeli ini, itu. Kebanyakan orang menjawabnya seperti demikian. Tapi sebagai orang percaya, tujuan hidup kita bukan seperti itu. Kita harus tahu, kenapa kita harus belajar sungguh-sungguh? Untuk memuliakan Tuhan. Untuk menjadi berkat pada orang lain. Ada yang mengatakannya seperti demikian. Saya belajar sungguh-sungguh. Saya harus belajar sungguh-sungguh untuk memberikan apa? Untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Saya sudah belajar sungguh-sungguh, lalu saya sudah sukses. Misalnya, saya sudah jadi mungkin dokter ya. Penghasilan pun ya lumayan. Tapi itu dipakai untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Ketika kita menyadari tujuan hidup itu untuk memuliakan Tuhan, ya kita bisa menjadi berkat terhadap itu memang pentingnya ya. Mungkin di antara adik-adik, mungkin nanti masa depan mungkin ada yang sudah jadi guru, mungkin ada yang sudah jadi pendeta, ada yang sudah jadi polisi, apalagi ya, polisi, dokter, mungkin ada yang mau jadi ibu rumah tangga, ya enggak masalah. Tapi melalui pekerjaan apapun, kita harus berusaha untuk menjadi berkat terhadap orang lain. Begitu. Adik-adik bisa paham kan? Nah, jadi tadi Ibu kasih tahu cara-cara untuk menjadi berkat terhadap orang lain. Yang pertama itu berdoa untuk orang lain. Yang keduanya apa? Sadarilah tujuan hidup. Seumur hidup kita. Kita kenapa harus belajar sungguh-sungguh? Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Kita tetap menjadi berkat melalui kehidupan. Apakah adik-adik bisa paham kan ya? Nah, semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat ya untuk kita semua. Dan juga semoga sekolah kasih Yubel itu juga menjadi blessing terhadap masyarakat Kota Kupang. Dan juga kiranya Tuhan tetap memberkati anak-anak sekolah kasih Yubel supaya anak-anak menjadi berkat, menjadi saluran berkat, menjadi alat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita berdoa ya untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tapi kita doa bersama-sama ya. Kita coba membacakan bersama-sama.
1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, supaya kami juga dapat menjadi berkat kepada orang lain, seperti Bapa Abraham. Biarlah Tuhan kami dapat berdoa setiap hari untuk orang lain, dan kami dapat belajar sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.